Hai, apa kabar kalian semua? Selamat tahun baru 2022 ya. Aku masih kayak, wow, ini udah 2022 dong ya. Udah setahun, tepatnya hari ini aku udah setahun berkiprah di YouTube. Terima kasih semuanya. Dan dipastikan nama aku Mela Morgan. Untuk kami yang baru join di tahun 2022 di channelku ini, terima kasih ya. Jangan lupa di like, share, subscribe, komen, terus kasih tanda lonceng itu ditekan. Oke, sekarang aku akan bicara mengenai yang ringan-ringan ya. Kita bicara ke masa depan. Sekiranya jodoh kamu ya, jodoh kamu itu mau bilang apa sih ya? Ini surat dari jodoh kamu. Jadi apa yang dia mau bilang ya, mudah-mudahan aku doain pembacaan aku ini banyak yang resonate ya gitu. Kita akan lihat di sini. Wah. Iklan. Sorry, blurb ya, itu namanya iklan. Karena aku nggak suka apa sih kalau kartu baru aku tuh langsung kayak shuffle gitu loh, nggak lihat. Oke, di sini ada Knight of Pumpkins. Biasanya ini diwakili dengan Pentacles ya. Pentacles. Dimana kita cek dulu nih. Di tahun 2021 ya, Pumpkins Hermit. Oke. Ini seperti mengurus legacy. Aku melihat jodoh kamu itu lebih banyak kayak ngurus masalah keuangan, tapi lebih kayak mengelola keuangan keluarga ya. Dan dia membutuhkan namanya waktu, dimana waktunya itu habis untuk ngurusin ini gitu loh, pekerjaan, warisan, atau bisnis yang turun-temurun seperti itu. Jadi kalau aku lihat ini pergerakannya slow, makanya dia banyak sekali sendiri, terus kayak melakukan banyak research ya untuk gimana sih nyelesain masalah ini kayak gitu. Terus di sini di tahun 2022 aku melihatnya sudah agak feel better, much better gitu loh. Jadi aku merasakan emosional dari calon jodoh kamu ini itu udah mulai agak tenang ya, agak tenang dalam arti seperti apa aku bilang, dia kayak mulai menerima dan acceptable dengan apa yang sudah dia punya gitu loh. Jadi ya ada banyak loss juga aku lihatnya di sini, loss ya dari tahun 2021, karena di sini dia pelan-pelan dan ini mungkin belum selesai, cuman mungkin udah mulai terbiasa gitu loh secara emosional ya. Ada Page of Buds di sini. Ini lebih seperti kayak dia itu apa ya teman-teman, ingin apa ya, ingin starting sesuatu itu yang kayak langsung action directly. Aku lihatnya seperti itu, action directly, memutuskan ya. Jadi ini masih on proses juga sebetulnya, dari tahun 2021 itu masih on proses. Dan ada kartu The Fool. Kartu The Fool tuh dia lebih kayak ingin namanya freedom ya, dilepaskan dari beban-beban masalah dari yang tahun 2021, aku bilangnya gitu. Jadi mungkin ya di sini pelan-pelan dia udah mulai kayak membuat satu keputusan yang membuatnya hidup dia tuh lebih ringan. Kalau dibilang dari segi karakter ya, ini ke karakter, aku melihatnya ya, kalau bottom of deck-nya ada Five of Ghosts di sini. Five of Ghosts. Kita harus cek dulu nih supaya aku nggak salah langkah. Karena kata-katanya beda. Kalau ini aku mungkin bisa tahu ya, kalau Five of Pumpkins apa gitu. Nah, ini ada kartu minornya itu Pumpkins itu Pentacles, I see. Kalau Ghost itu Cups, berarti lebih ke perasaan, siap. Buds itu lebih tuh bener ke aksi ya, lebih ke apa sih namanya, elemennya udara. Jadi berpikir, cara dia merefleksikan sesuatu seperti itu. Aku melihatnya seperti itu ya. Kalau Imps itu yang bawa tongkat, baru Wands. Oke, I see. Di sini aku melihatnya
Dia orangnya itu seperti apa ya? Seperti kayak banyak kesedihan. Aku ngelihatnya orang ini tuh banyak nanggung kesedihan. Jadi orang yang datang sama kamu di tahun 2022 itu jiwanya tuh melo gitu loh. Kayak nih, Five of Ghosts ini berupa untuk dia tuh kayak harus merelakan sesuatu atau kehilangan sesuatu. Jadi jodoh kamu ini mungkin ya. Kalau kamu udah tahu orangnya atau siapa, dia ini adalah orang yang sedih karena kehilangan sesuatu, apapun itu, terkait dengan emosional, mau dia kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, maaf kalau kehilangan apa yang dia suka lah, tapi secara yang misalnya yang dia bener-bener kelola gitu ya, secara emosional gitu, mungkin bisnis, mungkin apapun gitu loh, seperti hubungan connection emosi antar manusia. Jadi ada yang hilang di sini. Kemudian ya, jadi sebelum dia ketemu kamu, dia tuh harus melewati fase namanya kesedihan dulu, baru dia lebih stabil. Orangnya seperti itu. Jadi bisa dibilang jodoh kamu ini adalah orang yang hidupnya itu bukan yang ringan-ringan enak gitu loh teman-teman. Tahu kan, bukan yang ringan-ringan enak, tapi lebih seperti kayak banyak cobaannya. Terutama di tahun 2021 itu banyak jet mungkin, atau tahun-tahun sebelumnya banyak jet yang mengharuskan dia itu semacam mendewasakan diri sebelum dia siap gitu ya. Orangnya seperti itu. Jadi nggak heran kalau misalnya dalam proses pendewasaan atau awakening di sini, dia kadang-kadang emosinya tuh juga naik turun gitu loh, kayak gampang traumatik seperti itu, karena dia belum ready sebetulnya. Kemudian kalau kita bicara lagi di sini ada kartu Knight of Pumpkins. Oke. Bisa dibilang untuk secara pikiran sebetulnya dia ini masih manja, masih butuh diperhatikan, tapi kayak apa ya, harus menyesuaikan gitu loh, menyesuaikan dengan keadaan. Jadi secara pikiran sebelum masih anak-anak, tapi dia tuh mau kayak kelihatan dia firm gitu loh, dia mau kelihatan kalau dia itu dewasa. Karena kenapa? Karena ada masalah yang memang mengharuskan dia harus dewasa. Jadi spiritual awakening-nya orang ini itu karena memang hantaman-hantaman dari masa lalu. Ya. Di sini orangnya menjunjung tinggi keluarga. Dia sangat menghormati keluarga. Jadi gini loh teman-teman, namanya menghormati keluarga ya. Kamu tau lah kayak almarhum Vanessa Angel gitu, walaupun digimanain gitu ya dengan cerita-cerita yang beredar, dia tetap kayak memegang teguh yang terbaik. Pokoknya penting keluarganya itu dipandang gitu. Segala kejelekan dari keluarganya, mungkin kayak keluarga tuh family is everything. Sejelek apapun itu keluargaku gitu. Karena memang banyak tekanan dan pendewasaan yang aku bilang kayak apa ya, kayak dipaksakan gitu ya, kayak dipaksakan. Maka orang ini itu menarik diri dari pergaulan, lingkungan, bahkan dia hanya punya beberapa teman, atau mungkin hanya kamu, atau hanya beberapa orang yang bisa ngomong sama dia gitu loh. Tapi kita nggak pernah tahu sebetulnya temennya banyak, secara relasi, secara dia menarik orang itu untuk ngobrol itu gampang sebetulnya. Cuman kayaknya dianya di sini karena banyak hantaman emosi dan pikiran, ya dia kayak mager aja gitu loh, kayak kurang mau. Ya udah, aku yang begini tanpa harus ada perubahan lebih lanjut gitu loh. Di tahun 2022 ya. Dan ada kartu Page of Wands di sini. Nah, Page of Wands itu lebih membicarakan mengenai apa sih? Dia itu apa ya? Banyak interpretasi dari pikiran dia itu yang aku lihat gimana caranya
faktanya begini nih, aku ngejalanin begini, uh, aku harus cari solusinya tuh seperti apa gitu loh. Jadi dia tuh orangnya realistis aku lihatnya ya. Kemudian sebetulnya dia tuh banyak ketenangan ya, sangat apa ya, intuisinya tuh dapet dari setelah macem-macem hambatan, macem-macem perasaan. Aku melihatnya dia tuh lebih banyak kayak mendapatkan sesuatu kebijakan melalui dari pengalaman gitu ya. Karena kenapa? Finding peace-nya dia adalah sebetulnya kebebasan. Yang dia cari adalah kebebasan. Dia tuh sebetulnya gimana ya, kayak mau mengeluh tapi mengeluh sama siapa, mau minta bantuan sama siapa. Ini sih yang aku lihat dari suara dari calon jodohmu di tahun 2022 ya, atau jodoh kamu lah yang entah kapan, karena ini kan sebetulnya timeless reading ya. Kapanpun kamu buka ini ya berarti energinya masuk gitu loh, nggak harus tahun 2022, tapi aku lebih kayak kita nih masih apa, euforia tahun baru jadinya ya, nyebutin tahun terus gitu, karena amazing aku masih bisa hidup di tahun 2022 ini dan menghibur kalian gitu ya. Walaupun aku sedang banyak pikiran, tapi aku tidak berhenti untuk, beda cerita adalah untuk menghibur kalian di sini. Aku harap kalian juga semangat ya, semangat banget. Banyak sekali aku lihat ya beban hidup dari orang ini. Jadi kamu kalau tahu di sini dia itu apa ya, emosionalnya, secara emosional tuh terganggu sih. Di sini ada kartu Scorpio, ada Aquarius, kemudian ada Virgo, ada ya Taurus, ya kecil tapi ya Taurus sama si Capricorn, aku lihatnya Capricorn. Kemudian aku lihatnya ada dari Gemini, Aquarius, Libra, Taurus juga ada ya, karena mewakili Venus, the Empress di situ. Itu aja ya teman-teman. Jadi zodiaknya mungkin ya ini hanya sebagai energi. Nah kemudian kita akan lihat dulu apa sih sebetulnya yang nanti dia akan lakukan di tahun 2022 gitu loh. Ini mungkin apakah nanti kalian akan ada pertemuan. Nah pertemuannya itu kapan, kita cek ya. Di sini ada kartu King of Pumpkins ya. King of Pumpkins ini seperti kayak kartu Ten of Pentacles, artinya di mana sebenarnya dia kalau untuk bertemu dengan kamu mungkin membutuhkan waktu dulu, jaraknya nih agak lama gitu loh, jaraknya agak lama. Tetapi di sini apa ya, ada kartu Eight of Pentacles, dia itu berupaya dulu sekiranya urusan-urusan yang mengenai legacy ini ya, dia kan bicara masalah uang terus nih ya. Kalau dia punya uang, dia berupaya setidaknya itu dia baru bisa bertemu sama kamu ya. Niatnya itu ada banget teman-teman. Jadi keputusan untuk bertemu dengan kamu tuh kuat, aku lihatnya gitu. Tapi memang ya ini masih agak berjarak ya, agak lama gitu. Bisa jadi ya sekitar 8 minimalnya 8 bulanan lagi atau 8 minggu gitu. Jangan sampai tahunan. Kalau udah tahunan ya udah lupain aja kan gitu. Kemudian ada Six of Pumpkin. Sebenarnya orang ini ya, kalau misalnya kamu sudah tahu, dia nanti tuh akan kayak kasih effort lebih sama kamu gitu loh. Intinya sih sebenarnya orang ini kayak butuh disupport atau dibantu. Aku lihatnya seperti itu ya, disupport secara
mungkin ya kalau kamu ada uang secara finansial, karena jujur aja dia untuk datang ke kamu itu butuh modal juga kan, seperti itu aku lihatnya. Jadi ya kalau misalnya kamu mau, ya kamu bisa lah misalnya membantu gitu. Di sini aku melihatnya ya, sini ya, di sini pada akhirnya segala macam mungkin kebaikan kamu yang udah kamu lakukan di tahun 2021 yang pernah kamu bantu, ataupun ibaratnya dia akan memberikan reward sama kamu, karena ini akan datangnya secara tiba-tiba, teman-teman. Aku juga lihatnya gitu, walaupun memang dia agak lama, tapi bukan berarti dia itu kayak PHP doang ya. Aku lihatnya gitu, bukan PHP doang, tetapi dia lebih seperti kayak akan datang, dan itu tiba-tiba tuh. Karena ada kartu Six of Imps gitu loh, ada Six of Wands, berarti ada sesuatu yang sudah diselesaikan, dan itu akan ya antara 6 sampai 8 bulanan lah, teman-teman. Kayak gitu. Ya, mudah-mudahan bisa kurang dari itu sih. Aku harap tuh kayak pertengahan tahun gitu. Ya paling jelek-jeleknya itu udah bisa datang ke kamu. Karena kalau misalnya menunggu itu terlalu lama ya. Karena di sini tuh aku melihat nanti dia pasti akan datang. Pada akhirnya dia akan datang. Kenapa? Ini ada kartu The Tower, berarti ada sesuatu yang sudah diselesaikan atau sesuatu yang sudah kayak finish gitu loh, final, ya kan? Udah mulai ada pergerakan. Dan ada kartu The Tower itu sebetulnya ya udah habis-habisan juga sih, udah mentally selesai gitu. Dia juga mungkin udah enak ya ngurusin sesuatu yang sebetulnya bukan hanya tanggung jawab dia, seperti itu. Aku ngeliatnya di sini, dan suddenly dia akan datang kok. Karena ada kartu keberhasilan, sesuatu yang dituju di sini. Kalau ini konteksnya adalah mengenai kamu, jodoh kamu di sini akan datang ke kamu. Pada dasarnya seperti itu. Jadi yang kamu butuhkan adalah, kalau kamu udah tahu orangnya, diafirmasikan, harus sabar ya, dan ya sudah, kamu menunggu aja. Atau kalau kamu di sini yang memang lagi mencari, terus tiba-tiba kamu dapet nih orangnya kayak gini, ya udah, berarti ini jodoh kamu, gitu ya. Berarti jodoh kamu di sini. Ya diafirmasikan aja ke dia, bener nggak yang aku omongin? Karena terkait dengan keuangannya ini, aspek finansial ya, terutama dengan warisan atau apapun itu, berat banget sih. Ya, ini udah banyak sekali juga nih langsung muncul nih energi-energi dari Taurus, kemudian Virgo ya, ada Aries juga, ada Leo, Sagittarius, ya seperti itu. Tadi ada Scorpio juga ya. Kamu nanti bisa playback ke belakang deh, yang aku sebutin itu apa. Kemudian di sini aku akan mengambil satu oracle. Kita akan mendeskripsikan dari si romance angel ini. Pay attention to the red flags. The sign are cautioning you. Jadi ada sesuatu mungkin ya, misalnya kayak bahaya ya sebetulnya ya. Hubungan kalian itu nggak lepas dari namanya kayak tanda sinyal apa ya, sinyal red line gitu. Mungkin hubungan-hubungan ini itu banyak pengganggunya. Aku lihat gitu, sebelum dia ketemu kamu tuh banyak banget pengganggunya. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan-hubungan ini atau hubungan kalian itu memang adalah sebuah cinta sejati. Aku lihatnya begitu. Dan ini tuh romance lifetime loh. Kamu cintanya sama dia dan dia cintanya sama kamu. Aku lihatnya seperti itu ya. Tapi tidak dipungkiri banyak yang berbahaya ya. Banyak yang ibaratnya red line ini bisa mengakibatkan adanya putus ya. Jadi aku akan masukin negatif, kartu positif, jadi baik ceritanya ada. Nah, atau teman-teman, atau orang ini itu pernah selesai sama kamu, atau dia jaraknya jauh, ada perpisahan di sini. Yang aku lihat orangnya jauh ya, jauh dari kamu.
tetapi kamu cinta sama orang ini. Banyak kendala sebelumnya. Kalau ada forgiving and learning, berarti kamu sudah pernah tahu orang ini. Berarti ya udah tahu orang ini. Mungkin karena kamu ada masalah sehingga kalian LDR, sehingga kalian makin jauh, makin renggang. Namun di tahun 2022, orang yang kamu sinyalir ini menjadi jodoh kamu, atau kamu yakin ini menjadi jodoh kamu, itu sudah kamu maafin lah. Dia juga pun udah maafin kamu gitu, dengan segala kesalahpahaman atau apapun yang udah dia buat. Dia juga udah minta maaf gitu, dan banyak belajar bahwa dia gak boleh seperti itu lagi ke depannya. Orang ini real perasaannya sama kamu, aku lihat ya, real dan penuh gairah. Jadi bisa dipastikan orang-orang ini, kalau kamu udah tahu afirmasinya, kamu ya nggak bisa ngelupain juga sih orang ini. Susah gitu loh untuk dilupakan ya, karena dia hadir enggak gitu. Yang tadinya kayak energinya muter-muter aja, at least Tuhan mungkin udah capek ya, terus guncangan ini itu membuat dia nyadar bahwa oh ya, udah saatnya nih datang ke kamu. Kayaknya aku udah gak bisa lagi seperti ini. Tapi mungkin ya datangnya mungkin antara ya minimal 6 bulan lagi atau gimana gitu. Aku ngelihatnya jodoh kamu ini walaupun banyak complicated, tapi entah kenapa somehow aku melihat kalian ini mirroring ya teman-teman. Bisa jadi banyak passion, banyak gairah. Sebenarnya kalau kalian makin pisah itu makin blank. Tapi kalau kalian deket, even misalnya nggak jadian, itu pun nggak masalah buat kamu. Gitu. Yang penting kan orang ini tuh ada, kayak nempel, magnet nempel aja gitu. Aku lihatnya ya. Jadi lebih seperti kayak orang yang, kalau aku lihat, true love, cinta sejati. Kita lihat lagi pada akhirnya. Di sini pada akhirnya kalian akan free dari semua masalah, kebebasan ya. Kemudian aku lihatnya juga kayak free as a bird. Jadi kalian itu kayak sudah saling menemukan perasaan masing-masing ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya ditutupin, hidden atau apa. Nggak ada yang merantai kalian, siapapun itu. Kemudian di sini akan ada find harmony untuk kamu sama dia di tahun 2022 ini. Dan yang terakhir, kalian terkoneksi secara energi gitu. Perlu aku spill nggak ini? Aku akan spill ya. Bismillah, mudah-mudahan spillku untuk inisial namanya di tahun 2022, orang ini, dia cowok, dia cewek, siapapun itu bisa dekat sama kamu dan jadi jodoh kamu. Ada R, ada O, F, H, L, P, E, Z, D, A, N, U, X, ada A, D, A, P, N, A, E, O. Ini bisa jadi jodoh kamu. Mungkin bisa jadi jodohku juga. Enggak. Oke, teman-teman, semoga kalian selalu happy di tahun 2022. Akan banyak perubahan ya. Di tahun-tahun mendatang. Kita fokus dulu sama tahun ini. Apa yang bisa kamu berikan yang terbaik di tahun ini, diberikan yang terbaik. Supaya apa? Supaya ada perubahan dalam hidup. Perubahan kualitas hidup. See you when I see you. I love you. Bye-bye.